Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Dan semoga kita tetap selalu di dalam lindungan Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Begini firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mau mengandalkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya sapa untuk kita semua, shalom untuk kita semua. Semoga kita berada masih di dalam lindungan Tuhan saja. Tema pada pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini yakni adalah diciptakan untuk mengasihi orang lain. Sekali lagi, diciptakan untuk mengasihi orang lain. Bagaimana sih menjadi pertanyaan awal untuk diri kita sendiri? Apa dimaksud dengan kata diciptakan mengasihi orang lain? Nah, kita akan tahu bahwasannya dari tema tersebut kita akan belajar melalui pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Nah, pada Kisah Para Rasul 20 ayat 35 mengisahkan tentang di akhir-akhir Paulus sebelum dia berpisah dengan para penetua di kota Efesus. Nah, kita tahu bahwasanya Paulus adalah seorang rasul. Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk memberikan kabar baik kepada banyak orang, memberikan kabar baik kepada banyak kota yang ada di negeri, banyak negeri begitu. Salah satunya apa? Roma, Korintus, dan salah satunya yang akan kita bahas adalah di Efesus. Nah, sebelum Paulus, seorang Rasul Paulus mengabarkan kabar Injil, ternyata kan kita tahu bahwasanya Rasul Paulus itu pernah dipenjara. Teman-teman atau saudara sekalian pernah mungkin tahu akan jawabannya dan pasti tahu akan kenapa Paulus dipenjara waktu itu. Nah, waktu itu Paulus dipenjara oleh karena ia menebarkan kasih Allah, menebarkan kebaikan yang ditugaskan oleh Allah untuk menebarkan kabar Injil kepada banyak orang. Makanya kan pertanyaan dari dulu sampai sekarang, kenapa orang baik itu harus masuk dalam penjara? Dan juga yang kedua, kenapa orang baik itu banyak yang meninggalkan kita? Itu yang menjadi pergumulan di dalam pikiran kita pasti kan. Kenapa harus orang baik yang duluan yang masuk ke dalam penjara, padahal dia nggak melakukan apa-apa, dan juga dia duluan meninggalkan kita dan menghadap duluan kepada Tuhan, padahal dia nggak ada salah apa-apa sama orang lain dan segala macamnya. Itu adalah dua alasan kenapa orang baik itu selalu mendapatkan hukuman yang pertama hukuman yang berat, dan kemudian yang kedua harus cepat-cepat meninggalkan kita di dunia ini. Nah, tetapi di sini perpisahan Paulus sesuai dengan judul berikutnya adalah perpisahan Paulus dengan para penetua di Efesus. Nah, jadi maksud di sini perpisahan Paulus dengan para penetua di Efesus mau menceritakan bahwasannya adalah ini adalah hari terakhir dia di kota Efesus. Jadi sebelum Paulus pergi, Paulus mau berkata kepada para penetuanya itu adalah, apa yang sudah kuajarkan kepadamu yang sesuai dengan kehendak Allah, itulah engkau terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Oleh sebab itu makanya kan tadi tema yang kepada saya di awal tadi adalah diciptakan untuk mengasihi orang lain. Nah, kata diciptakan, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna. Tuhan menciptakan manusia untuk kita, menciptakan manusia agar manusia mampu mengelola, mampu memelihara dan merawat kehidupan di bumi ini. Sehingga Tuhan
tahu bahwasanya kalau manusia diciptakan hanya untuk merawat, mengasihi, dan juga memelihara bumi ini dan sekitarnya, dan juga orang-orang terkasih. Makanya itu kan dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-35 tadi kan dikatakan adalah lebih haruslah kita membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, dari perkataan Paulus ini kepada para penatua di kota Efesus, mau mengingatkan kepada kita agar kita itu tetap diciptakan itu untuk membantu banyak orang satu sama lain. Jangan seperti mungkin ya kita sudah menerima ajaran Tuhan, tetapi kita tidak praktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sebagai manusia, apakah kamu, Anda, kalian, atau saya, tetapi saya tanyakan kepada kalian, saudara yang terkasih, kalian diciptakan hanya untuk berdiam diri di dunia ini? Atau yang pilihan kedua, kalian diciptakan, atau saya juga nanti juga pasti akan menjawab, yang kedua adalah kalian diciptakan oleh Tuhan hanya untuk merawat dan mengasihi ajaran dan memberikan kasih kepada karunia Allah kepada banyak orang. Pasti kebanyakan di antara kita sebagai orang percaya pasti menjawabnya nomor 2, dan pasti saya sendiri juga ketika saya dipertanyakan seperti itu pasti saya akan menjawab alasan yang nomor 2. Untuk apa alasan pertama? Kenapa gak memilih alasan pertama? Lah, ya tentu saja jelas. Alasan pertama kan hanya diam, tidak berbuat apa-apa, hanya duduk diam, tinggal di rumah dan segala macamnya tanpa berbuat apapun. Apakah itu pertanyaan? Apakah itu manusia? Apa? Kalau dia hanya berdiam diri di rumah, berdiam diri di tempat, tanpa membantu banyak orang, tanpa tanpa melihat kondisi di luar, itu berarti dia tidak mau bergantung pada Tuhan, tetapi dia bergantung pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, melalui pengajaran Paulus ini mengingatkan kepada kita bahwasanya lebih indah itu adalah memberi daripada menerima. Apa maksudnya lebih indah memberi daripada menerima? Karena kan kita memberi nih. Kita ada melihat orang yang kurang yang kurang mampu. Apa tanggapan kita? Apa respon kita terhadap orang tersebut? Ada 2 alasan yang bisa menggambarkan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, ketika kita diperhadapkan dengan di depan kita ada orang yang kurang mampu, alasan pertama pasti adalah membantu. Yang kedua, tidak membantu. Nah, dari 2 alasan ini manakah yang Anda akan pilih? Itu kembali jawabannya kepada kesepakatan atau keputusan dalam diri kita. Hanya hati kita yang mampu berbicara. Tetapi lebih baiknya kalau ada orang yang kurang mampu, kita bantulah, karena dia adalah manusia yang diciptakan Tuhan untuk tetap berdiri teguh untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan kita sebagai orang baik, jangan pernah sesekali menyombongkan diri kita terhadap orang-orang yang kurang mampu. Karena begini, banyak orang di luar sana dia suka menyombongkan diri. Ketika dia nampak pada orang yang kurang mampu, dia malah menendang, dia malah meludahi, malah mengejek orang tidak mampu tersebut. Sehingga kan apa akibatnya? Ya akibatnya orang yang menindas atau orang yang menindas itu yang ada jatuh sakit dan karirnya jatuh turun dan tidak lagi berkarya, dan dia memakan akan omongannya sendiri, dan kesombongannya itu telah dimakan oleh dirinya sendiri karena dia keangkuhannya yang semakin tinggi gitu. Tetapi kalau kita jumpa dengan orang yang kurang mampu dan kita berbuat kepadanya, itu sama saja kita menambah berkat dalam diri kita. Kita memberikan kasih kepada banyak orang itu. Sesuai dengan tema tadi saya katakan sekali lagi, kita itu diciptakan untuk mengasihi orang lain, bukan memusuhi orang lain. Karena jelas di dalam firman Tuhan berkata, janganlah memusuhi sesamamu manusia. Dan yang kedua, janganlah kita sebagai manusia itu hidup dalam penuh dendam. Memang kalau kita mempunyai dendam kepada orang lain, janganlah kita membalaskan dendamnya itu dengan kejahatan.
Karena apa? Firman Tuhan juga tertulis bahwasanya di dalam Alkitab adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan, bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Karena kalau ada kejahatan kita balas dengan kebaikan, itu dampaknya akan berakibat positif bagi diri kita dan bagi dirinya, sehingga kejahatan itu tidak ada lagi dan kita memutuskan untuk berdamai dan tidak mau melakukan kejahatan lagi kepada orang tersebut, dan lebih menjalin untuk tetap mengasihi kepada banyak orang, terkhususnya orang-orang terdekat kita, sahabat kita, teman kita, dan siapapun itu. Kita harus tetap mengasihi, bukan berbuat jahat. Karena apa juga teman-teman, di sini dalam cerita Paulus ini, dia itu bukan berpisah kepada dengan para penetua, itu bukan berpisah dalam arti dia pergi, dia memang pergi tapi bukan udah selesai dia akan tugasnya, bukan. Kenapa dia pergi? Karena Paulus sudah di kota Efesus ini sudah sungguh lama. Karena dia di dalam kota Efesus, Paulus banyak mengajarkan hal-hal yang baik, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan, dia berikan kepada banyak orang, dan orang banyak itu tersentuh hatinya untuk melakukan kebaikan, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan itulah yang mereka jalankan. Sehingga sebelum Paulus pergi, dia kan bertemu dengan para penetua di kota Efesus untuk sekali lagi mengingatkan agar kalian itu tetap mengasihi seperti apa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Tetapi tugasku di sini belum selesai, karena aku akan pergi. Karena kan di pasal berikutnya Paulus itu ada di kota Tirus dan di kota Kaisarea. Ngapain? Karena ngapain di kota tersebut? Ya sama seperti di kota Efesus dong, mengabarkan kasih Allah, menceritakan kasih Allah, menceritakan apa yang sudah dikatakan diberitakan Paulus di kota Efesus. Itulah yang dia katakan lagi di kota kota Tirus dan Kaisarea, dengan konsep yang berbeda dan sesuai dengan ajaran Tuhan yang sama, begitu. Jadi pada intinya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita diciptakan sekali lagi untuk mengasihi banyak orang. Kita diciptakan Tuhan untuk memelihara, merawat, dan menjaga bumi ini, agar bumi ini sehat, bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang baik, sehingga orang-orang yang jahat itu tidak ada lagi, dan bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan sejauh ini. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memberikan kita damai sejahtera, senantiasa selalu memberikan kita kesehatan, dan sehingga kita sebagai manusia yang baik, orang kepercayaan Tuhan, jadikanlah kita menjadi diri kita yang lebih baik, lebih berarti kepada Tuhan. Karena melalui ajaran Tuhan, kita harus menjalankan misi kita sebagai manusia yang baik, itu adalah mengasihi, menyayangi, jangan membunuh, jangan memusuhi, jangan membalas kejahatan, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam diri kita. Dan dari 5 yang tadi saya katakan, terapkanlah dalam dirimu, kejahatan dibalas dengan kebaikan, dan sebagainya. Karena melalui pemberitaan firman Tuhan ini, melalui pesan Paulus pada hari ini, diajarkan kepada kita untuk tetap terus mengasihi banyak orang. Terima kasih. Semoga firman Tuhan ini berguna bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.